ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya mengamati Ibu melakukan pembelajaran ke dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas di kelas Ibu saat Ibu melakukan proses pembelajaran. Oke, Bapak. Nah, jadi sebenarnya tujuan supervisi kelas itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses berjalannya pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah, percakapan observasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas agar Ibu lebih matang, lebih siap, lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi murid-murid Ibu. Amin. Nah, jadi dalam percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai di pembelajaran kali ini? Baik, terima kasih Bapak ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, yang ingin dicapai yaitu peserta didik itu bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan, karena berketepatan nanti materinya itu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi tujuan awalnya itu adalah peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami fungsi dan dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Oke, baik. Jadi itu ya tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu sampaikan nanti. Iya, Pak. Berikutnya adalah indikator apa yang ingin Ibu sajikan di dalam proses pembelajaran ini? Nah, jadi tadi kan materinya tentang bagian tumbuhan ya Pak ya. Tujuannya tadi mengidentifikasi. Berarti indikator yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kemudian memahami, mendeskripsikan fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Oke, ya. Selanjutnya apa metode yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran ini? Metode yang akan saya gunakan yaitu PBL, Problem Based Learning. PBL Bu ya, dengan menggunakan Problem Based Learning ya. Oke. Kenapa Ibu memilih pakai metode PBL ini? Menurut saya metode PBL ini sangat tepat ya dalam materi yang akan saya sajikan, karena pada metode PBL di sini anak dituntut untuk kreatif, kemudian anak untuk diajarkan supaya mandiri. Selain kena pada profil pelajar Pancasilanya tadi, mandiri, kemudian kreatif, juga bernalar kritis Pak. Nah, nanti karena kan nanti rencananya saya akan membagi siswa itu beberapa kelompok berdasarkan dengan kemampuan awal mereka, seperti itu. Oh iya, oke. Terus alat dan bahan apa yang udah Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran ini? Yang sudah saya persiapkan video, berupa video. Nanti saya akan menampilkan video tentang tumbuhan, yang mana nanti di situ akan ada bagian-bagian tumbuhannya, kemudian ada fungsi-fungsinya dari video yang saya tampilkan itu. Kemudian nanti tentunya saya akan meminta anak-anak itu untuk membawa tumbuhan langsung, supaya nanti mereka bisa mengamati mana sih yang namanya daun, mana sih yang namanya batang, berdasarkan dengan video yang sudah saya tampilkan tadi. Begitu Bapak. Oke, baik. Kemudian tentunya ada lembar tugas siswanya ya Pak ya. Terus bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan?
yang akan Ibu sajikan nanti? Tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Ibu rancang itu bagaimana? Oke, terima kasih Pak. Jadi sudah pasti ya dalam tahapan pembelajaran itu ada tahapan awalnya, kemudian ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan ada kegiatan penutupnya ya Pak ya. Nah, jadi dalam tahapan awalnya ya tentu kita sebagai seorang guru harus menyapa anak-anak dulu gitu. Ya. Kita harus memastikan kondisi mereka, bagaimana suasana hati mereka. Kita kan harus mengetahui itu. Jadi kalau kita sudah mengetahui kondisi emosional mereka, kita kan akan lebih mudah nih menyampaikan materi kepada mereka. Nah, kemudian setelah itu, saya sudah mengondisikan perasaan anak dengan menanyakan kabarnya, tadi juga mengabsen, ya kan Pak, di tahapan awal. Kemudian nanti saya akan menyampaikan materi pembelajarannya. Nah, di situ setelah itu saya akan mengadakan kegiatan persepsi dengan cara mengulang pelajaran yang sudah lewat dan mengaitkannya dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, kemudian saya juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran itu penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Kalau nggak ada tujuannya, gimana cara kita mencapainya gitu kan Pak. Nah, jadi kemudian di kegiatan intinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya sudah menyediakan video. Jadi nanti di kegiatan inti itu saya akan menampilkan videonya kepada anak-anak dengan menggunakan Infocus gitu ya. Karena dengan menggunakan video itu kan kayaknya anak-anak tertarik. Di situ ada audio, ada visualnya gitu Pak kan. Nah, lebih seru ya. Iya, lebih seru. Kemudian nanti di situ setelah menampilkan video tadi tentang tumbuhan, bagian tumbuhan, fungsinya, kemudian saya akan bertanya jawab sedikit dengan anak-anak. Setelah itu saya akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuannya dari tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kemudian setelah saya sudah membagikan mereka berdasarkan kelompok, saya akan membagikan LKPD kepada mereka, yang mana nanti akan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Setelah itu kan nanti mereka akan berdiskusi kelompok. Nah, setelah mereka selesai berdiskusi kelompok, kemudian mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas. Nah, kemudian di kegiatan penutupnya ya kita mengadakan refleksi kepada anak-anak. Bisa refleksi, bisa membuat kesimpulan gitu kan Pak. Nah, rencananya seperti itu tahapan-tahapan yang akan saya lakukan. Iya ya, sepertinya rencana Ibu ini sudah matang sekali dan kayaknya menarik ini proses pembelajarannya. Mudah-mudahan anak-anak suka Pak. Oke, jadi persiapan tertulis apa yang udah Ibu persiapkan? Persiapan tertulis yang pastinya kita sebagai seorang guru kita harus menyediakan alat utama, yaitu berupa RPP ya Pak ya. Oh ya. Kemudian LKPD tadi. Ya ya. Dan lembar penilaian ya Pak, tentunya sudah kita kasih LKPD, tentu kan ada umpan balik kita berupa lembar penilaian. Oke, jadi di materi kali ini yang menurut perkiraan Ibu, materi apa yang menurut perkiraan Ibu yang itu sangat sulit bagi siswa? Menurut saya dalam memahami fungsi dari bagian tumbuhan. Kalau bagian-bagian tumbuhannya kan anak-anak juga sudah sering lihat itu, tapi kan mereka tidak tahu fungsinya itu apa. Nah, sepertinya yang saya rasa yang mereka nanti akan kesulitan itu di fungsinya, menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan itu. Sekarang kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa ketika nanti Ibu selesai melaksanakan proses pembelajaran pada materi ini? Harapan saya sih mereka bisa mendalami dalam kompetensi memahami bagian tubuh tumbuhan tadi beserta fungsinya. Mereka mampu memahami pada kompetensi tersebut. Terus apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran nanti? Saya rasa
rasa yang perlu mendapatkan perhatian khusus ini adalah dalam kegiatan berkelompoknya ya Pak ya, dalam kegiatan berdiskusinya. Apalagi pada tingkat rendah tadi, sepertinya mereka sangat memerlukan perhatian ya. Kalau yang tinggi tadi kan mereka memang sudah memahami, yang sedang ya sedikit-sedikit bisa. Jadi dalam kegiatan diskusi itu kita memang harus memperhatikan mereka supaya kegiatan diskusi mereka itu bisa berjalan dengan lancar dan tujuan yang kita inginkan itu tadi bisa tercapai. Oke, ya. Baik sekali Bu ya, rancangan pembelajaran yang udah Ibu set ini, dan sepertinya ketika nanti pembelajaran dalam kelas begitu seru dan begitu menarik ya. Amin. Dari mulai awal tadi dari persepsi sampai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai ke penutupnya di refleksi tadi, saya memandangnya sudah begitu baik. Terima kasih Pak. Jadi semoga nanti proses pembelajarannya berjalan lancar. Amin. Tujuan pembelajarannya tercapai dan anak-anak pun bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Insyaallah. Baik Bu, jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan pada proses observasi Ibu di dalam kelas. Sesuai kesepakatan kita, Ibu siap ya untuk saya lakukan observasi di hari Senin besok? Insya Allah siap Pak, mudah-mudahan dengan adanya observasi ini bisa meningkatkan kemampuan saya. Oke, cakapan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan kita akan ketemu lagi di observasi di hari Senin. Insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.